Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan fungsi, relasi dan fungsi ya. Ini adalah materi pelajaran di kelas 8 kalau tidak salah. Soal ini sengaja saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya bahas di video saya kali ini. Tapi sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya ya, agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, untuk soalnya nanti ada 4 soal yang akan saya bahas ya. Yang pertama, jika A himpunan A 1, 2, 5 dan himpunan B A, B, C. Tentukan banyak pemetaan dari A ke B. Kita lihat. Kita cari dulu jumlah anggota himpunan A ya. Kita cari NA-nya, jumlah anggota himpunan A. Ada 1, 2, 3. Kemudian jumlah anggota B 1, 2, 3. Sama ya. Nah, pemetaan dari A ke B berarti nanti gini. NB kita pangkatkan dengan NA. Artinya jumlah anggota B dipangkatkan dengan jumlah anggota A. Anggota B berapa? Anggota B itu 3. Anggota A juga 3. Berarti 3 pangkat 3 berapa? 27. Kemudian yang B, tentukan banyak pemetaan dari B ke A. Nah, ini tinggal dibalik aja. Nah, karena jumlah anggotanya sama ya, berarti nanti sama nih, 3 pangkat 3 atau sama dengan 27. Jadi A dan B jawabannya sama ya, karena anggota A dan B jumlahnya sama. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x min 8. Tentukan nilai f7. Nah, nilai f7 berarti kita ganti nilai x yang ada di rumus fungsinya dengan 7. Nanti kalau saya masukkan ke sini ya, berarti 3 dikali 7 dikurang 8. 3 kali 7, 21 dikurang 8. 21 dikurang 8 berapa? Sama dengan 13. Kemudian yang B, jika FB sama dengan 10. Tentukan nilai B. Sama ya. Berarti nanti nilai X yang ada di sini kita ganti dengan B. Berarti nanti gini. 3 X-nya kita ganti dengan B dikurang 8. Nah, nilainya berapa nanti? Ketemunya 10. Berarti ini sama dengan 10. Yang ditanya apa? B-nya. Berarti 3B sama dengan 10. 8-nya pindah ke ruas kanan. Jadi positif. Sehingga nanti 3B sama dengan 18. B-nya sama dengan 18 per 3. Atau sama dengan 6. Nah, selesai, ketemu hasilnya. Lanjut ke soal nomor 7. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan mx plus n. Jika f2 sama dengan 9 dan f5 sama dengan 15, tentukan nilai m dan n. Nah, ini caranya sama ya. Berarti nanti yang diketahui kan nilai f2 sama dengan 9. Nah, kita masukkan ke rumus fungsinya. Berarti nanti f2 yang ada x-nya kita ganti dengan 2. Berarti nanti m x-nya 2, berarti 2m ditambah n. Nilainya berapa nih? 9. Sama dengan 9. Kemudian f berapa nih? 5. Berarti x-nya kita ganti 5. Ini m kali 5, 5m. Ditambah n sama dengan 15. Nah, untuk mencari nilai m dan n, kita menggunakan eliminasi. Karena koefisien n sama, kita tinggal kurangkan aja langsung. 9 dikurang 15, negatif 6. N dikurang N, 0. 2M dikurang 5M, negatif 3M. Berarti nanti M-nya sama dengan negatif 6 per negatif 2, atau sama dengan 3. Nah, ketemu nilai M-nya, nilai M-nya ya. Kita cari nilai N dengan cara substitusi ke salah satu persamaan ini. Saya masukkan ke persamaan yang pertama ya. Nanti 2M
ditambah N sama dengan 9. M-nya berapa? M-nya 3. Berarti 2, M-nya saya ganti 3. Nah, 2 kali 3, 6. Berarti nanti nilai N-nya sama dengan 9 dikurang 6. Atau sama dengan 3. Udah ketemu nih. Ini yang A ya. Nilai M dan N-nya udah ketemu. M-nya 3, N-nya juga 3. Lanjut ke soal yang B. Berarti soal yang B itu yang ditanya rumusnya. Berarti nanti B-nya itu tinggal dituliskan aja nih. Fx sama dengan, yang ditanya rumus fungsinya kan. M-nya kita ganti dengan 3, N-nya juga dengan 3. Berarti 3x ditambah 3 rumus fungsinya. Nih. Udah ketemu. Kemudian yang C ya, yang C. F negatif 2 ditambah F0. Nah, karena rumus fungsinya sudah tahu ya, 3x plus 3. Ya. Sebentar. Oh, ini ada yang salah ya. Yang ini salah nih. Ini 3. Ini harusnya 3, ini 2 ya. Ini 2, yang ini berarti 2 kali 2, 4 ya. 4, berarti ini 9 kurang 4, ini 5 ya. Ini 5, berarti ini 2x ya. 2x ditambah 5. Ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Fx sama dengan, nah rumus fungsinya kan Fx sama dengan 2x ditambah 5. Kita masukkan nih, karena yang ditanyakan nilai F negatif 2 ditambah F0. Berarti nanti kita masukkan ke sini ya. F negatif 2. Langsung aja ya saya masukkan ke sini. Yang ada X-nya saya ganti 2. Negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2 ditambah 5. Ditambah, sekarang kita masukkan ke, kalau X-nya 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 5. Sama dengan negatif 2, 2 dikali negatif 2, negatif 4, ditambah 5, ini 0 ya, ditambah 5 lagi, sama dengan berapa? Ini 10 ya, 10 dikurang 4, hasilnya sama dengan 6. Nah, ketemu nih, 6. Ini yang C ya. Lanjut ke soal yang nomor 8 atau soal yang keempat. Ini adalah soal yang terakhir yang akan saya bahas. Di antara pasangan himpunan himpunan berikut, manakah yang dapat berkorespondensi satu-satu? Kemudian tentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, syarat terjadinya korespondensi. Jadi syarat korespondensi satu-satu itu yang pertama adalah, syaratnya ya, yang pertama adalah jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B. Jadi jumlahnya harus sama. Kalau himpunan A anggotanya 2, berarti himpunan B juga harus 2. Ini syaratnya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama ya, yang A. P, nama bulan berawalan huruf J. Nanti yang huruf J itu Januari, Juni, Juli. Berarti ada 3 ya. Ini ada 3. Kemudian bilangan prima ganjil kurang dari 10. Bilangan prima ganjil 3, 5, 7. Nah, ini ada berapa? Ini ada 3 juga. Ya, N-nya ada 3. Nah, karena ini sudah sama, berarti dia memenuhi syarat korespondensi satu-satu. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaannya. Ke pertanyaan selanjutnya, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin? Jadi kalau dia memenuhi, dia merupakan korespondensi satu-satu, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu berapa korespondensi, banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, karena masing-masing jumlahnya 3, berarti nanti banyaknya korespondensi satu-satunya
Nah, tinggal ini 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Udah ketemu nih, ini yang A nih. Kemudian yang B ya, sebentar. Yang B saya ambilkan di kertas. Yang B faktor prima K, himpunan K, faktor prima dari 30. Faktor prima dari 30 itu 2, 3, 5. Kemudian L-nya A, I, U, E, O. Nah, ini jumlahnya kan sama nih. Maka dia bukan korespondensi 1-1. Jadi karena jumlah anggota himpunan K dan L tidak sama, maka dia bukan merupakan korespondensi 1-1. Sekarang yang C. Jadi yang pertanyaan berikutnya nggak usah dijawab ya, karena dia bukan merupakan korespondensi 1-1. Yang C, himpunan M, huruf pembentuk kata Ignatius. Huruf pembentuk kata Ignatius itu ada I, G, N, A, S. I lagi, U, S lagi. Nah, kemudian yang faktor 12. Faktor 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini jumlah anggota N ya. Itu sama dengan 6. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sama ya, 6. Nah, kita berarti karena anggotanya sama, berarti dia merupakan korespondensi 1-1. Kita lanjut pertanyaan keduanya, yaitu jumlahnya nih. Jumlah korespondensi 1-1. Nah, berarti gini, 6 dikali 5. Jadi kita kalikan berurutan ya, bilangan berurutan, tapi menurun ya. Kalau ini jumlahnya 6, berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 kali 6 kali 5 kan 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 3, 360. Kali 3 lagi 720. Berarti nanti hasilnya adalah 700. Oh, ini yang mana nih? Salah ya? Oh, yang ini ya. Ini hasilnya adalah 700. Nah, berapa? 20. Ya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya. Semoga kalian bisa paham dan dapat kalian mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian replay atau putar ulang video saya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana yang kalian masih belum paham. Ya, saya akhiri pembahasan soal saya kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.